Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semua? Semoga baik-baik saja ya. Gagal mungkin ya dengan mengangkat permasalahan dari ijazah Bapak Jokowi. Yang lebih parah sekarang tuntutannya tidak masuk akal semeton ya. Tuntutannya adalah bagaimana sekarang bisa menurunkan wakil presiden begitu ya, wakil presiden Gibran ya, yang dimana ini terjadi di salah satu juga sebuah pertemuan, yaitu mantan wakil presiden yaitu Tri Sutrisno bersama ratusan jenderal mendesak juga MPR untuk memecat Wapres Gibran. Dan bagaimana sih komenan atau tanggapan dari Istana semeton ya menanggapi ini, dan ada juga nanti pendapat para ahli-ahli di sana. Ini menarik semeton, kita reaksi ya. Bagaimana videonya? Ini dia. Pernyataan sikap Purnawirawan Prajurit TNI. 1. Kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 asli sebagai tata hukum politik dan tata tertib pemerintah. 2. Mendukung program kerja Kabinet Merah Putih yang dikenal sebagai Astra-Cita, kecuali untuk kelanjutan pembangunan IKN. 3. Menghentikan PSN PIK 2, PSN Seremban, dan kasus-kasus serupa dikarenakan sangat merugikan dan menindas masyarakat serta berdampak pada kerusakan lingkungan. 4. Menghentikan tenaga kerja asing Cina yang masuk ke wilayah NKRI dan mengembalikan tenaga kerja asing Cina ke negara asalnya. 5. Pemerintah wajib melakukan penertiban pengelolaan pertambangan yang tidak sesuai dengan aturan dan Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 33, Ayat 2 dan Ayat 3. 6. Melakukan reshuffle kepada para menteri yang sangat diduga telah melakukan kejahatan korupsi dan mengambil tindakan tegas kepada para pejabat dan aparat negara yang masih terikat dengan kepentingan mantan Presiden Republik Joko Widodo. 7. Mengembalikan Polri pada fungsi Kamtibmas, keamanan dan ketertiban masyarakat di bawah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. 8. Mengusulkan pergantian wakil presiden kepada MPR. Saya diizinkan untuk menyampaikan kepada saudara sekalian ya, sehubungan dengan surat usulan ya, atau saran-saran dari Forum Purnawirawan TNI ya, yang isinya 8 poin dan 8 butir itu. Nah, saya tentu akan menyampaikan apa yang tadi ya telah dibicarakan dengan Presiden, dan akan saya sampaikan kepada saudara-saudara sekalian. Memang saran itu disampaikan oleh forum para purnawirawan TNI ya, para jenderal, para kolonel ya, ditandatangani, disampaikan secara terbuka, betul kan? Terbuka, secara meluas ya. Nah, di sini tentunya Presiden memang menghormati dan memahami ya, pikiran-pikiran itu. Karena kita tahu beliau dan para purnawirawan satu alma mater ya, satu perjuangan, satu pengabdian, dan tentu punya sikap moral yang sama ya, dengan jiwa sabta marga ya, dan sumpah prajurit itu.
Oleh karena itu, beliau memahami itu. Namun tentunya Presiden sebagai kepala negara, kepala pemerintahan, Panglima tertinggi TNI, tidak bisa serta-merta menjawab itu. Spontan menjawab tidak bisa, karena apa? Beberapa alasan. Ya. Yang pertama, kan beliau perlu mempelajari dulu ya, isi dari statement itu, isi dari usulan-usulan itu. Dipelajari satu persatu, karena itu masalah-masalah yang tidak ringan, ya, masalah yang sangat fundamental. Ya. Lalu beliau juga kita lihat bahwa Presiden, walaupun sebagai kepala negara, kepala pemerintahan, ya, juga Panglima tertinggi TNI, istilahnya mempunyai kekuasaan yang tidak tak terbatas. Ya. Artinya kekuasaan beliau, kewenangannya terbatas juga. Ya. Dalam negara yang kita menganut res politika, ada pemisahan antara ya, eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Tidak bisa saling mencampuri di situ. Maka usulan-usulan yang ya, bukan bidangnya Presiden, bukan domain Presiden, tentu ya Presiden tidak akan ya, menjawab atau merespon itu. Izin Pak, saya Zam dari Kumparan. Mau penegasan, berarti ini merespon yang tuntutan Forum Purnawiran TNI itu mendesak Gibran mundur melalui MPR itu ya Pak ya? Iya, kan ada kan 8 poin itu. Ya. Sekarang sudah beredar di medsos, ya. Sudah ada banyak komentar yang muncul. Maka inilah ya sikap Presiden, ya. Bukan mengacuhkan, ya, tapi tetap menghargai, ya. Karena kita paham bahwa perbedaan itu ada yang pro, ada yang kontra. Perbedaan di masyarakat itu wajar-wajar saja. Hanya saja jangan sampai perbedaan itu ya menjadikan kita tidak satu sebagai bangsa. Perbedaan itu jangan sampai mengeruhkan suasana pada saat kita sedang menghadapi banyak-banyak tantangan. Saya kira itu pesan Presiden, ya. Menegaskan bahwa apa yang diusulkan oleh para purnawirawan TNI itu di luar kuasa Presiden gitu ya Pak ya? Atau menyerahkan kepada legislatif atau... Itu kan usulan ya, usulan dari para Forum Purnawirawan TNI ya. Ditujukan kepada Presiden, kan gitu kan. Nah Presiden tidak buru-buru merespon tadi dengan alasan saya sebutkan tadi. Ya usulan begitu ya, dan kebijakan untuk menurunkan misalnya apalagi wakil ini kan bukan kebijakan Presiden juga, ada prosedurnya. Tapi kalaupun memang sekarang mau diusulkan Gibran untuk turun, nah lumayan juga kan kemarin untuk suaranya yang memilih beliau yang percaya. Sekarang kan suara rakyat ya, karena bagaimanapun juga rakyat sama wakil rakyat kan kadang-kadang juga tidak sepaham begitu. Karena apa yang menjadi kebijakan wakil dari rakyat ini kadang-kadang tidak menyentuh juga ke rakyatnya begitu. Semakin menarik sebetulnya. Coba kita dengarkan pendapat dari para ahli. Ini dia. Tokoh senior Indonesia mendukung copot Gibran demi masa depan Indonesia. Guys, sebelumnya cukup ramai kabar tuntutan dari Forum Purnawirawan TNI. Bahkan tuntutan yang ditandatangani para mantan petinggi TNI itu didukung oleh tokoh senior Indonesia loh, yaitu Jenderal TNI Purnawirawan Tri Sutrisno, sekaligus mantan Wakil Presiden ke-6 Indonesia. Tri Sutrisno mendukung tuntutan buat mencopot Gibran dari posisinya demi masa depan Indonesia. Menurut analis politik dan militer yaitu Selamat Ginting, Tri Sutrisno bahkan juga udah buat pesan buat Prabowo loh. Apalagi menurut penjelasan Tri Sutrisno, banyak banget purnawirawan TNI yang punya pemikiran yang sama. Kalau menurut kalian, emang Gibran ini masih bisa dicopot dari jabatannya, guys? Kalau adili Jokowi makzulkan Gibran, saya mau tanda tangan. Malah, iya. Oh, ada yang begitu, Bang? Jenderal bintang 4 itu. Artinya, menurut saya ini akan jadi snowball. Dukungannya akan menjadi wapres. Saya geleng-geleng kepala. Jadi menurut Pak Tri, ada 6 orang. Prabowo dengan Gibran. Prabowo-nya nggak ada masalah. Anies dengan Caimin nggak ada masalah. Kemudian Ganjar dengan Mahfud nggak ada masalah. Yang dia masalahkan Gibran ini. Artinya siapapun yang menang nggak ada masalah gitu kan. Ini kontestasi. Orang-orang ini sudah melalui proses panjang semuanya. Tapi yang ini nggak bisa.
Jadi ini menurut saya nggak ada kenegarawanan di Jokowi di situ. Kaget juga saya bahas seperti itu. Nah, ini belum menyambung ini yang tuntutan 300 jenderal itu. Ini masih di rumahnya nih, rumah beliau ini. Makanya nggak ada itu. Dan dia belum nggak bahas ke Pada saat Bang saya Ginting. ngobrol nggak ada. Belum Bahas ada itu cerita-cerita. nggak ada. Dan Bang Ginting nggak tahu itu kan? Nggak tahu sama sekali. Itu kita bikin penasaran ya. Habis dia dari sana tiba-tiba Iya, tiba itu kan tanggal 9 ya. Kemudian mereka mau buat pertemuan itu kan tanggal 17. Artinya persis 1 pekan setelah saya bertemu kan. Nah, itu rupanya sebelum Lebaran mereka sudah bertemu sama Pak Tri. Jadi prosesnya itu sejak awal Februari. Purnawirawan. Jadi kan ada 103 jenderal angkatan darat, ya kan? Kemudian 75 laksamana angkatan laut, ya kan? Dan juga sekitar 67 marskal angkatan udara. Berarti yang laksamana kan juga termasuk jenderal marinir kan? Karena marinir pakai pangkatan sama angkatan darat jenderal plus 91 kolonel. Berarti kan hitungannya 200-an perwira tinggi plus 91 kolonel kan. Tapi ini Pak Patri nggak cerita kan ini soal waktu? Nggak cerita sama sekali. Oh, oke. Nggak sama sekali, saya nggak ngomongin itu. Tapi begitu deklarasi, kaget ada nama Patri. Tapi begitu ngelihat poin-poinnya, kok sama ini poinnya kan? Itu kan yang saya baca itu kan ada 8 poin nih. Ini coba deh. Oke. Ini kita dalamnya ya. Oke. Satu-satu. Ini ada 8 nih. Ini menarik nih. Pernyataan Satu sikap purnawirawan prajurit TNI. Ini poin pertama, nomor 1. Kembali ke UUD 45. Terus tahu-tahu saya harus hormat sama anaknya yang nggak punya prestasi apa-apa. Bagaimana saya mau ngangkat hormat sama wapres seperti itu? Saya menyimak apa yang dikemukakan oleh Letnan Jenderal Marinir Purnawirawan Soeharto. Itu mantan komandan Korps Marinir. Dia bilang gini, saya ini lulusan AAL 1969. Saya masuk AAL dari tahun 1965. Terus tahu-tahu saya harus hormat sama anaknya yang nggak punya prestasi apa-apa. Bagaimana saya mau ngangkat hormat sama wapres seperti itu? Itu kata Letnan Jenderal Marinir Soeharto. Jadi yang benar aja dong wakil presiden kita kayak gitu. Yang benar aja. Gitu loh. Ini proses apa? 2 tahun jadi wali kota, itu juga aneh menjadi wali kota. Terus aneh bin ajaib lagi menjadi wakil presiden. Terus saya harus hormat. Ntar dulu katanya. Ya, kalau kelompok yang mendeklarasikan tuntutan melengsarkan wakil presiden, saya kira ini jelas murni gerakan politik. Ya, cuman disayangkan kenapa harus juga menyudutkan Presiden Prabowo dan menempuh jalan yang tidak demokratis, karena presiden dan wakil presiden itu kan duit tunggal yang dipilih di dalam pemilu. Tidak mungkin salah satunya diberhentikan di tengah jalan tanpa melanggar ketentuan impeachment yang diatur di dalam pasal 7A Undang-Undang Dasar 1945. Artinya bahwa tidak ada mendung, tidak ada awan gelap, tiba-tiba hujan lebat terjadi, itu kan aneh. Ada apa? Kecuali kalau Mas Wapres melakukan pelanggaran terhadap pasal 7A di dalam konstitusi misalnya. Boleh saja. Tetapi kan faktanya tidak ada masalah dengan Wapres. Nah, artinya bahwa orang-orang yang menuntut wakil presiden dilengsarkan ini, orang-orang yang punya kepentingan politik dalam rangka 2029. Wapres Gibran mulai disorot lagi. Pemicunya 2 hal. Pertama, pidato Menteri Pertanian Amran Sulaiman di depan wisudawan Universitas Hasanuddin Makassar bahwa ia ditegur oleh Wapres karena pernah menutup mafia beras, tapi ia tetap tegar dengan keputusannya itu. Kedua, ultimatum dari para purnawirawan TNI lintas angkatan termasuk Tri Sutrisno supaya Wapres Gibran dicopot atau dimakzulkan. Untuk yang pertama, diklarifikasi langsung oleh pihak Kementerian Pertanian bahwa itu bukan terjadi saat ini melainkan di masa lalu. Berarti wapresnya bukanlah Gibran, mungkin Yusuf Kala. Tapi video pidato Mentan Amran Sulaiman itu terlalu viral, kalah jauh dibandingkan klarifikasinya. Wapres Gibran keburu disorot negatif sebagai pelindung mafia beras. Media sosial sekarang memang mengerikan. Kalau tak hati-hati,
banyak yang menelan informasi salah tanpa ia sadari. Orang tak sempat lagi mengklarifikasi. Sudah diklarifikasi pun seperti tak ada artinya. Yang viral tetaplah viral, tak bisa dihambat, apalagi dihilangkan. Ditambah orang lebih suka beropini ketimbang menemukan fakta yang sebenarnya. Apalagi menemukan klarifikasi yang benar terhadap suatu yang sudah terlanjur viral. Sampai saat ini, video Menteri Pertanian Amran Sulaiman itu yang bercerita soal Wapres yang menegurnya karena menutup perusahaan mafia beras masih beredar luas, dan asosiasinya kepada Wapres Gibran yang sebetulnya tak tahu apa-apa. Kami pernah ditegur Wakil Presiden gara-gara ada mafia beras, kami tutup perusahaannya. Ternyata semuanya adalah pemimpin-pemimpin besar ada di dalamnya. Kami dimarahi, kami berterima kasih. Kami katakan yang penting kami sudah tutup karena dia melanggar regulasi yang ada di Republik ini. Kalau dilihat deretan nama para purnawirawan TNI lintas angkatan itu, memang sejak awal pihak yang berseberangan dengan Jokowi, tapi ada juga yang awalnya sejalan seperti Jenderal Fakhru Razi, malah dia sempat menjadi Menteri Agama di era Presiden Jokowi, tapi diresafel setelah setahun lebih menjabat. Sesuatu yang tidak mungkin Wapres Gibran dicopot begitu saja. Tak ada jalannya kecuali ia melanggar undang-undang. Tapi bisa saja dilakukan karena ide lainnya adalah kembali ke UUD 45. Dalam UUD 45, MPR memang lembaga tertinggi negara dan bisa saja melakukan hal itu. Tapi cara kembali ke UUD 45 itu seperti tak ada jalan. Tak ada pula partai yang mau mengusungnya. Sekedar nostalgia politik purnawirawan semata, ya biarkanlah. Wapres Gibran sempat membuat gebrakan program Lapor Mas Wapres. Ini dibuat beberapa pekan Presiden dan Wakil Presiden dilantik. Diluncurkan saat Presiden Prabowo kunjungan kerja ke luar negeri pula. Publik sempat heboh, ini real matahari kembar, pecah kongsi, Wapres terlalu maju. Program ini saat ini tidak terlalu terdengar lagi, tapi masih terus beroperasi. Program ini pastilah restu dari Presiden Jokowi juga awalnya. Berkali-kali terlihat Jokowi dan Gibran bertemu hingga kemudian diumumkanlah program ini. Program ini kempes dengan sendirinya di tengah kritikan yang begitu deras terhadap pemerintahan Prabowo Gibran. Agaknya Gibran juga mulai tahu posisi dan Jokowi pun sepertinya memberikan masukan agar tak terlalu maju. Istilahnya ojo kemajon. Wapres Gibran bisa jadi sebab sekaligus akibat Jokowi tak bisa menarik diri dari dunia politik. Ia ingin terus relevan dan mungkin berperan. Ia mungkin menikmati juga. Semakin deras kritikan terhadap dirinya dan keluarga, semakin bersemangat dan naik pula adrenalinnya. Apalagi Presiden Prabowo bukanlah tipe pemimpin yang mudah melupakan orang lain. Ini bisa jadi juga dimanfaatkan oleh Jokowi. Bagaimanapun juga, kuku-kuku politik Jokowi masih cukup kuat tertanam. Kepolisian boleh dibilang termasuk yang tak bisa melupakan jasa Jokowi ini. Beda dengan TNI, banyak petinggi-petinggi Polri 10 tahun belakangan melesat tinggi di era Jokowi. Puncaknya nanti apakah Gibran akan tetap berdampingan dengan Prabowo atau harus berpisah jalan? Inilah detik-detik krusial dari politik Jokowi berhubungan dengan Prabowo dan pihak lainnya. Maka tema matahari kembar akan selalu muncul. Jadi segitu teman-teman videonya ya. Apapun yang terjadi sekarang, mudah-mudahan ini tidak mengganggu stabilitas dari negara kita lah. Karena isu global ini semakin menyeramkan teman-teman ya. Kita fokus di situ saja, dimana antara perang dagang Cina Amerika kan masih lagi panas-panasnya begitu. Dan kita fokus ke situ saja sebenarnya, bagaimana sekarang mengamankan itu. Tapi yang namanya netizen kita teman-teman ya, warga kita begitu ada saja ya. Tapi intinya di akhir video sudah bisa teman-teman ya, tetap jaga persatuan dan kesatuan kita ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.